أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, malam hari ini kita akan membahas tentang al-yatim, anak yatim, yang ini merupakan bab terakhir dari kitab Dalilus Sa'ilin. Kajian kita ini kan membahas kitab Dalilus Sa'ilin, bab terakhirnya adalah al-yatim. InsyaAllah pekan depan atau 2 pekan lagi kita akan mengkaji kitab yang lain. Al-yatim itu artinya anak yatim. Was-saghirul ladzi mata abuhu. Yang disebut yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya dan dia belum baligh. Jadi syaratnya 2 seseorang disebut anak yatim. Yang pertama, yang meninggal ayahnya. Yang kedua, dia sudah baligh. Belum baligh. Nah, maafan. Alhamdulillah. Jadi yang kedua belum baligh. Maka kalau yang meninggal itu ibunya, dia tidak disebut yatim. Ya, ayahnya ada. Atau ayahnya meninggal tapi usianya sudah baligh, kayak kita ini, ya, maka tidak disebut yatim, ya. Apalagi punya cucu, ya. Jadi belum baligh baru disebut ya yatim. Semua kebaikan kepada anak yatim, ya, yang dimaksud yaitu anak yang ditinggal wafat ayahnya dan usianya belum baligh. Ayat-ayat Al-Quranul Karim telah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita tentang bagaimana memperlakukan anak yatim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa'a Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Ayat ini turun terkait dengan satu sebab. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir menukil dari Imam Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, lamma nazalat, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 34, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Demikian pula ketika turun firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tatkala turun ayat-ayat ini, sahabat-sahabat Nabi yang memelihara anak-anak yatim segera memisahkan
makanan mereka dengan makanan anak yatim. Dipisahkan langsung. Jadi makanan si pemelihara ini, anak yatim ini dipisahkan. Ini betul-betul dari hartanya, ini hartanya anak yatim. Dipisah makanannya. Minumannya pun dipisahkan. Faja'ala yafdulu lahu syai' min ta'amihi. Terkadang karena dipisahkan masing-masing makanannya sendiri-sendiri, terkadang makanan anak yatim ini berlebih, bisa disimpan, terkadang busuk. Fashtadda dzalik alaihim, dan ini dirasa susah oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun datang kepada Nabi bercerita, maka Allah menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu tentang al-yatama, anak-anak yatim. Jadi kalau ada ayat dimulai dengan yas'alunak, mereka bertanya kepadamu, berarti ayat itu pasti turun disebabkan oleh pertanyaan. Ada sahabat yang datang kepada Nabi bertanya tentang sesuatu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Datang sahabat bertanya tentang ruh. Apa itu ruh? Apa hakikat dari ruh? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, islahul lahum khair. Melakukan upaya perbaikan, betul-betul menjaga dan mengelola harta anak yatim dengan baik, yakni kata Imam Ibnu Katsir ay ala hidatin, yakni dipisah, tidak ada bercampur sedikit pun, kata Allah itu baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, namun kalau kamu bercampur dengan mereka, ay wa in khalattum ta'amakum bi ta'amihim wa syarabakum bi syarabihim fala ba'sa alaikum, kalau kamu campur makananmu dengan mereka, minumanmu dengan mereka, bercampur, tidak perlu dipisah seperti itu juga gak apa-apa, fala ba'sa. Itu bukan termasuk bertindak zalim kepada harta anak yatim. Selama apa? Maka Allah ingatkan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa orang yang memelihara anak yatim, mengelola harta anak yatim demi memperbaiki mereka, kondisi mereka, dan siapa yang memelihara dan mengelola harta mereka demi merusak mereka. Allah yang tahu. Maka di sini yang diingatkan oleh Allah apa? Niat. Niatmu apa? Islah apa ifsad? Menjadi muslih apa menjadi mufsid? Maka Allah ingatkan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'natakum. Jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan menyulitkan kalian, yakni tidak boleh mencampurkan. Tapi syariat Allah itu mudah, bisa dikerjakan oleh siapapun, tidak ada yang sulit untuk diterapkan. Innallaha azizun hakim. Kemudian di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dua namanya, Aziz yang maha mulia, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Ini menunjukkan sebagai peringatan bahwa jangan main-main kamu. Kamu bermain-main dengan harta anak yatim, kamu menghadapi Allahul Azizul Qawi. Sekalipun harta anak yatim ini lemah, di baliknya ada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Jangan berbuat zalim kepada manusia. Di balik orang-orang lemah adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Itu ikhwani fillah, salah satu hikmah
penutupan ayat-ayat dengan nama-nama Allah itu ada korelasinya. Kita kan kalau baca ayat ada perintah dan larangan, dan ini selalu ditutup dengan Allahu Azizun Hakim, Allahu Alimun Hakim dan lain sebagainya. Itu ada korelasinya. Kenapa? Yang dimunculkan di ayat itu Al-Alim. Kemudian Hakim, apa yang Allah tetapkan, kebijaksanaan Allah itu selalu menyertai keputusan-keputusannya. Tidak ada perintah dan larangan, tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali fihi hikmah azimah. Semuanya ada hikmah. Kenapa? Karena syariat ini turun dari Allahul Hakim, Allah yang maha bijaksana. Kita ini kalau menghayati betul bahwa Allah itu Al-Hakim, maka kita akan betul-betul merasakan ketenangan. Kita betul-betul akan sabar. Kita betul-betul akan menerima semua keputusan Allah. Kenapa kita gelisah, ketakutan? Karena kita belum mengenal Allah. Saya kalau tahu orang ini berbuat kepada saya untuk menyelamatkan saya rela. Contohnya apa? Kita ke dokter, kaki mau dipotong, amputasi, ya dipotong, diamputasi, itu mau diambil. Tapi kenapa kita ridho, rela, percaya? Kenapa? Saya tahu dokter ini tidak main-main. Dokter ini mau menyelamatkan saya. Rela kita diamputasi, diambil bagian dari tubuh kita. Kenapa? Karena kita mengenal. Perhatikan, antum kalau gelisah atau hawas karena putusan Allah, wallahi kita belum mengenal Allah. Kita belum mengenal Allah. Satu nama saja Al-Hakim betul-betul tertanam di dalam diri kita. Orang pikir tenang, Pak. Keputusan Allah apapun, saya tahu ini kebijaksanaan Allah dan Allah tidak akan menzalimi saya. Ya. Makanya ini yang dikatakan tauhid itu betul-betul akan membuat orang itu hidupnya tenang. Tapi tauhid yang benar, min kitabillah wa min sunnati Rasulillah SAW. Di antara belajar tauhid itu belajar nama-nama Allah, perdalami. Subhanallah, luar biasa. Mengenal Allah Al-Aziz, Al-Hakim, Allah Al-Qawi, Al-Matin, Allahur Rahman, Ar-Rahim. Itu sebetulnya pengaruhnya di dalam kehidupan ini sangat dahsyat kalau kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Yes, dengan sedalam-dalamnya. Maka Allah ingatkan semua perintah Allah, keputusan Allah itu adalah keputusan dan perintah yang betul-betul penuh dengan kebijaksanaan. Karena yang memutuskan siapa? Allahu Al-Hakim. Maka tidak mengapa seseorang mencampur adukkan hartanya dengan niat bukan untuk merampas harta anak yatim ini. Kemudian di ayat kedua dari surat An-Nisa, wa atul yatama amwalahum. Mereka yang mengelola harta anak yatim, kalau anak yatim ini sudah baligh dan sudah Rasyid itu sudah bisa mengelola harta dengan baik. Dia tahu mana yang pantas untuk dibeli, mana yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu Rasyid. Jadi syarat memberi harta kepada seseorang itu dua. Dia sudah baligh, yang satunya dia sudah Rasyid. Kalau belum baligh tapi tidak bisa mengelola harta, pegang harta tidak ada masalah. Tapi memegang bukan untuk kita ambil, untuk menjaga hartanya orang ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian sudah melihat anak yatim ini sudah baligh,
kemudian sudah rusyd dan sudah sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, bisa mengelola hartanya dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan hartanya kepada mereka. Tidak boleh digenggam harta orang lain. Ya, kita menggenggam, kenapa? Dalam rangka islah, menjaga hartanya, bukan untuk memiliki hartanya. Kemudian Allah ingatkan, ketika kamu menyerahkan harta anak yatim, serahkan harta itu sesuai dengan harta yang mereka miliki, jangan diganti. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib, jangan kamu tukar yang buruk dengan yang baik. Harta anak yatim yang tayyib kamu tukar dengan yang khabith. Kata para ulama, di antaranya dulu ada orang yang ketika mengelola harta anak yatim ini punya kambing gemuk. Diambil harta ini, dikelola atau dipegang, karena anak yatim ini masih kecil, dia belum bisa mengelola hartanya. Ketika dia sudah dewasa, yang diserahkan bukan kambing gemuknya, tapi kambing kurusnya. Dengan alasan apa? Asyatu bisyah, kambing dengan kambing, podo kambingi. Maka Allah ingatkan, wala tatabaddalul khabitha bitayyib. Minimal harta yang kita serahkan ya seperti harta yang kita ambil pada saat itu. Itu minimal. Lebih baik kita berberi yang lebih baik, jangan mengurangi. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kata Allah. Dan janganlah kalian memakan harta mereka dengan cara menggabungkan harta mereka kepada harta kalian lalu dimakan semua. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu perbuatan yang mengandung dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Maka di sini pengelola harta anak yatim harus hati-hati. Mereka yang mengurus anak yatim, mereka harus betul-betul yang pertama memperbaiki niat, meyakinkan dirinya bahwa dia mengurus ini niatnya karena islah, demi menjaga hartanya anak ini, demi mengelola hartanya anak ini dengan baik, agar bermanfaat harta ini bagi anak tersebut. Wallahu ya'lamul musliha mufsida minal muslih. Yang kedua, dengan cara-cara yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, ya, di ayat yang lain Allah juga menyebutkan, siapa yang mengelola harta anak yatim dan dia mampu, jangan ngambil sedikit pun. Namun kalau dia yang memelihara anak yatim ini orang yang tidak mampu, al-fuqara, al-faqir, maka dia boleh mengambil, tapi secukupnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ada anak yatim fulus, dipelihara sama dia. Yang memelihara fakir, miskin orangnya, tidak punya apa-apa, boleh. Dia boleh makan dari harta anak yatim secukupnya. Bil ma'ruf itu secukupnya, sebatas menutup rasa laparnya. Selebihnya haram. Ada sebagian ulama mengatakan itu pun nantinya kalau dia kaya, dia punya uang, kembalikan. Ada ulama yang mengatakan tidak. Kalau dia pada saat itu fakir, walaupun nanti dia kaya, tidak perlu dia kembalikan. Tapi yang jelas yang lebih baik adalah dikembalikan, ya. Maka diperbolehkan. Kemudian Allah ingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya. Dzulman, secara zalim. Zalim itu adalah memakan dengan cara yang tidak legal, yang tidak diizinkan oleh syariat. Itu zalim dia.
Dia mengambil harta anak yatim dengan cara-cara yang tidak diizinkan. Yang tadi diizinkan tadi, boleh mengambil dalam rangka apa? Menutupi kebutuhan pokoknya karena dia fakir. Tapi orang yang sengaja memelihara anak yatim demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, menzalimi harta anak yatim ini, yang dia makan adalah api neraka. Dan orang tersebut tubuhnya pasti akan dibakar oleh api neraka. Ini ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya. Bawa sumbangan anak yatim, ya. Padahal 80% dibuat dirinya, ya, yang dikasihkan hanya sebagian. Kalau niatnya seperti itu, na'udzubillah, itu sangat-sangat berat sanksinya di hari kiamat, tidak ada barakahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'ammal yatima fala takhar, ya. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita agar memperlakukan harta anak yatim dengan lemah lembut, dengan baik, jangan menzalimi, jangan membentak, jangan melakukan tindakan-tindakan aniaya. Semakin lemah kedudukan seseorang, itu semakin kuat kedudukannya di sisi Allah. Hati-hati. Semakin lemah kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat, itu semakin besar haknya di sisi Allah. Makanya berulang kali kan Allah peringatkan kita untuk menjaga kaum wanita, karena dia lemah kedudukannya. Kaum fuqara wal masakin. Jangan kemudian karena lemah kemudian kita tindas. Sekali lagi, di balik mereka siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita zalim kepada manusia ini bukan zalim melawan dia, melawan Allah. Allah tidak ridha hamba-hamba yang diperlakukan secara zalim, apalagi yang lemah, yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Maka diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini mengatakan yatim jangan kamu bentak, jangan kamu, padahal selain yatim boleh enggak dibentak-bentak, diperlakukan zalim? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Tapi secara khusus yatim yang disebut, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang lemah, yang biasanya diperlakukan semena-mena. Maka Allah ingatkan secara khusus, ini orang-orang ini jangan kamu perlakukan secara zalim. Muncul pertanyaan terkadang ketika kita membahas masalah anak yatim jangan diperlakukan. Ustaz, memarahi anak yatim boleh apa tidak? Boleh dalam rangka pendidikan. Bahkan memukul dalam konteks mendidik boleh. Dalam konteks apa? Mendidik. Yang tidak boleh itu ngaplok. Ngaplok itu apa? Nempeling, mukul wajah, itu tidak boleh. Dalam semua, bukan hanya anak yatim, semua, termasuk anak kita, Pak. Hati-hati kalau mukul tidak boleh apa? Wajah ini haram, tempat yang haram dipukul. Islam membolehkan, tapi dan memukul pun satu syaratnya, tidak mukul wajah. Yang kedua sebagai alternatif yang terakhir, ya. Bukan sebagai alternatif pertama. Ngamuk mukul. Oh, enggak, berarti emosional orang ini. Mukul itu alternatif terakhir. Yang ketiga, pukulan tidak boleh mubarrih. Mubarrih itu mencederai. Tidak boleh mencederai. Jadi semua perintah-perintah dalam konteks, bukan dalam konteks mukul ini ya, pelaku dosa ya, peminum khamar dan sebagainya. Dalam konteks mendidik itu syaratnya 3, Pak. Jangan mukul wajah, alternatif terakhir yang ketiga tidak mencederai. Jadi Hawa sama anak hati-hati, jangan ngambil penjalin sambloki terus, ceplok. Ya, 10 hari tidak hilang rasanya. Itu bukan ajaran Islam. Dipukul boleh tapi tidak sampai mencederai. Jadi orang-orang lemah, maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menulis bab secara khusus agar berbuat baik kepada du'afa, orang-orang lemah. Siapa mereka? Perempuan, anak yatim, fakir, miskin, ya. Secara khusus bab itu. Untuk agar ini lebih diperhatikan. Karena manusia biasanya akan mudah
melakukan kezaliman atau muncul keinginannya untuk berbuat zalim ketika dia melihat orang di depannya itu orang yang lemah. Apalagi kalau dia punya kekuatan, punya jabatan, punya duit, punya fulus, tajir. Itu lebih mudah untuk arogan dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Kalau fakir arogan yaitu nemen ya. Dan dia popo tapi zalim, sombong. Itu dalam hadis itu lebih parah, lebih berat hukumannya dibandingkan orang kaya yang sombong. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ya Allah ingatkan kepada kita orang-orang yang dianggap mendustakan agama itu tidak hanya sekedar atau tidak hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tapi zalim kepada anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin, dianggap orang yang mendustakan agama. Ini agama kita. Jadi jangan hanya memperhatikan ibadah-ibadah kita kepada Allah, perhatikan pula dengan sekitar, Pak. Makanya ibadah itu tidak boleh sampai mendolimi orang. Kalau kita ibadah jangan sampai mendolimi orang. Kalau sudah rajin ibadahnya, maka dikembangkan, ditumbuhkan jiwa sosialnya. Ibadahnya baik terhadap anak yatim, orang-orang fuqara al miskin, berbuat zalim, selesai sudah, Pak. Dia akan nanti menjadi orang-orang al-muflisun, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Siapa orang-orang bangkrut? Orang yang bawa pahala ibadahnya Masya Allah, di dunia salatnya, zakatnya, rukun Islam dia kerjakan, bukan tidak kerjakan, rukun Islam dia kerjakan, tapi lisan, tangannya, sikapnya tidak bisa dia kontrol, tidak diarahkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Belum tersibghah dengan Islam. Islam cuma penampilan, sholat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah mahdhahnya. Di hari kiamat mereka bawa pahala itu habis buat bayar utang. Utang apa? Utang zalim sama orang. Karena setiap orang berbuat zalim di dunia itu dia menanggung hutang di hari kiamat. Bagaimana dia bayar? Dengan pahalanya. Pahalanya diberikan. Maka orang-orang yang terzalimi, yang belum tertuntaskan urusannya di dunia, di hari kiamat mereka akan memikul pahala sebanyak-banyaknya itu. Di saat orang butuh pahala, mereka akan memikul pahala dan mereka akan terkurangi dosa-dosa mereka. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan yatim, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Kata Nabi SAW, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di syurga. Wa asyara bisababa wal wusta wa farraja bainahuma. Nabi SAW ketika mengatakan saya dan penanggung hidup anak yatim itu seperti ini di surga, beliau memberikan isyarat bisababa ya wal wusta, memberi isyarat dengan sababa, jari telunjuk dan jari tengah, kemudian direnggangkan di antaranya seperti ini. Ya, ini kedudukannya dekat dengan Rasulullah SAW. Ini satu pintu yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang memang bisa mengelola atau bisa menanggung hidup anak yatim. Maka para agniya, orang-orang kaya, ambil kesempatan ini, cari anak-anak yatim. Ya. Jadilah kafilnya mereka, penanggung biaya hidupnya mereka, sekolahnya mereka dibiayai, makannya dibiayai. Allahu Akbar, besar. Itu bisa melejit kedudukannya nanti di surga itu. Bisa melejit sampai mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dengan catatan niatnya karena Allah. Dan kalau menyekolahkan anak yatim, disekolahkan di sekolah yang mendidik anak-anak dengan akidah yang benar, dengan ibadah, ya,
Ada orang menyekolahkan anak yatim, disekolahkan di sekolah yang tidak mendidik akidah, akhirnya besarnya melawan Islam, eman, ya. Besarnya nggak ngerti apa-apa. Ini fadilah yang besar. Bagi seseorang yang tidak bisa menanggung semua biayanya, tanggung sebagian biayanya. Ya. Kalau kita hanya bisa menanggung umpamanya SPP-nya, tanggung SPP-nya. Tidak bisa menanggung SPP, bisa memberikan, perbuatlah untuk harta untuk anak-anak yatim. Fadilahnya besar. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa membinasakan. Faqalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa 7 dosa membinasakan itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik termasuk dosa besar yang paling besar, dan Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dan tidak akan memberi syafaat kepada orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam kesyirikan. Namun kalau dia berbuat syirik kemudian bertaubat kepada Allah, maka taubatnya akan menghapus dosa kesyirikan. Karena tidak ada dosa yang tidak dihapus oleh Allah kalau seseorang mau bertaubat. Allah tidak mengampuni bagi siapa yang mati dalam kesyirikan. Orang yang mati dalam kesyirikan, dia tidak akan diampuni, tidak akan mendapatkan syafaat. Orang yang mati tidak berbuat syirik, dia menanggung dosa tapi bukan dosa syirik, ada potensi, ada kemungkinan dia mendapatkan syafaat. Itu salah satu dampak buruk orang yang melakukan atau orang yang mengerjakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sihir termasuk dosa membinasakan. Sebagian ulama mengatakan sahir, orang yang melakukan perbuatan sihir itu adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di antara pembatal keislaman adalah sihir. Dan di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tukang sihir itu diberi sanksi dengan hukuman mati. Dan ini wajar serta layak. Kenapa? Karena sihir itu perbuatan yang merusak. Perbuatan yang merusak. Perbuatan yang sangat-sangat berbahaya. Dengan sihir orang bisa sakit, tentu dengan izin Allah. Dengan sihir orang bisa mati. Dengan sihir orang bisa gila. Dengan sihir suami dan istri bisa bercerai. Dengan sihir dua orang yang berkongsi bisa saling berkhianat. Semuanya dengan sihir. Dan sihir ini sampai sekarang masih banyak yang melakukannya, ya. Bukan hanya di pedalaman-pedalaman, di kota-kota banyak. Sihir terjadi karena sifat hasad. Orang kalau sudah punya sifat hasad, kemudian hasadnya dipelihara, bisa melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah. Bisa menyihir, bahkan bisa membunuh. Itu semua disebabkan hasad. Apa yang menyebabkan Qabil, putranya Adam, membunuh saudaranya Habil? Hasad. Apa yang menyebabkan orang Yahudi tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasadan min indi anfusihim. Itu dampak buruknya hasad itu. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, termasuk dosa besar, yang paling besar, dosa yang membinasakan pelakunya, menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yang Allah haramkan untuk dibunuh, haram untuk dibunuh, dan membunuh itu termasuk dosa besar yang paling besar, ikhwani fillah. Baik dia seorang muslim atau bukan orang muslim, itu termasuk dosa yang membinasakan. Hati-hati dengan menumpahkan darah seseorang. Satu orang kita sudah menumpahkan darah, itu hampir mustahil kita masuk surga itu. Artinya di neraka dulu selama-lamanya, di neraka dalam jangka waktu yang lama. Satu orang lah, kalau bunuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wah, na'udzubillah. Kemudian wa aklu riba,
makan uang riba termasuk dosa yang membinasakan. Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim, ya. Ada fulus buat harta anak ini kayak anak yatim, ternyata dikorup, diambil sebagian untuk memperkaya diri. Orang seperti ini telah memasukkan bara api ke dalam perutnya. Wa tawalli yaumaz zahf, demikian pula termasuk dosa besar itu lari dari medan perang setelah berhadapan dengan musuh. Kita umat Islam tidak boleh meminta atau mencari musuh kalau musuh tidak ada. Jangan minta musuh, ya Allah hadirkan musuh di depan saya biar saya bisa jihad. Nabi SAW yang melarang kita. Namun kalau musuh sudah betul-betul di depan, jangan lari. Itu seperti lebah. Lebah itu tidak cari musuh, tapi kalau diganggu, dikejar dia. Ya. Jangan ganggu saya. Tapi kalau ente ganggu saya, ente narik pedang di hadapan saya ladeni. Itu seorang muslim seperti itu, ya. Jadi jangan ikut-ikutan seorang orang yang ayo mana, ayo jihad, Amerika datangkan sini, Yahudi datangkan sini. Ya akhi, kalam fadhi. Ya. Kalam fadhi, afwan. Datang ke sini ambruk kita. Kadang-kadang ketemu polisi gemeter loh. Jadi hati-hati ya akhi. Dan jangan mendorong orang untuk itu. Tidak ada musuh, jangan cari musuh. Tidak ada musuh, jangan cari, dan jangan berharap bertemu dengan musuh. Nabi SAW yang bersabda, la tatamannau, kata Nabi, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berharap bertemu dengan musuh. Fa idza laqitum, tapi kalau kamu sudah berhadap-hadapan, hadapi mereka. Maka termasuk dosa besar itu kalau sudah berhadapan-hadapan, kemudian dia berpaling, selama musuhnya tidak lebih 2 kali lipat banyaknya dari kaum muslimin. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, termasuk dosa besar itu melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang baik mukminah dengan tuduhan zina. Ini ikhwani fillah, juga kita ingatkan kalimat yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan. Ya Allah, hati-hati dengan menyebut hadza pelacur. Hadza, kalau bahasa kita ada bahasa istilahnya sendiri, saya tidak mau nyebut ya. Idza ada wanita pulang umpamanya malam, langsung kita ngomong wallahi khatar ya akhi. Dan kita sudah mengaji ya beberapa kali tentang hadis Nabi. Orang bisa dijerumuskan ke dalam api neraka gara-gara apa? Satu kalimat yang dia ucapkan. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menvonis, termasuk ngomong orang itu kafir, munafik, fasik, itu hati-hati betul. Dan setan tahu kelemahan kita. Setan mau masuk menjerumuskan kita ke neraka dengan meninggalkan sholat, tak bisa. Kuat kita, sholih masya Allah. Dijerumuskan dari apa? Masuk dari pintu emosional, role emosional, gampang vonis masuk di situ. Ngelihat orang munafik hadza. Loh, Nabi SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil kufri awil fisqi illa irtadda ilai illam yakun sahibuhu kadzalik. La yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri, jangan seseorang menemparkan tuduhan kekufuran atau kefasikan kepada seorang kalau yang dituduh tidak seperti itu, kembali ke dia. Loh, yang tahu dia seperti itu siapa? Kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati dengan vonis, termasuk menuduh wanita-wanita yang baik. Hatta dia penampilannya naudzubillah membuka aurat. Jangan kemudian pelacur orang lah. Itu tuduhan yang serius di dalam Islam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatain fil jannah wa asyara rawi bisabab wal usta. Ini hadis seperti hadis yang tadi tapi ada tambahan. Kata Nabi, kafilul yatim, orang yang menanggung hidup anak yatim, lahu aw li ghairihi, yatim dari kerabatnya atau di luar kerabatnya. Jadi fadilah ini didapat kita menanggung harta anak yatim siapapun, anaknya siapa, tidak harus kerabat kita atau orang dekat, siapapun. Maka kahataini fil jannah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimana melunakkan hatinya. Dia merasa hatinya ini keras. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa melunakkan hati saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usap kepalanya usap kepalanya anak yatim dan beri makan orang-orang miskin. Itu salah satu cara kita melunakkan hati. Berbuat baik kepada siapa? Anak yatim. Yang dimaksud mengusap kepala artinya berbuat baik kepada mereka, tidak hanya ngusap tok, ketemu anak yatim diusap. Ya. Yang penting itu ngusap sak fulusi. Ya. Jadi maksud imsara sal yatim, mengusap kepala itu berbuat baik. Karena biasanya orang kalau menyayangi, bersikap baik itu diusap kepalanya. Ya. Jadi berbuat baik, membuat dia tenang, membuat dia nyaman, mencurahkan rahmat, itu bisa melunakkan hati kita. Termasuk juga memberi makan orang-orang miskin. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar. Ini hadis luar biasa ya ikhwani fillah. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang sangat zuhud. Sahabat Nabi yang sangat ekstrim dalam melihat harta. Nemen zuhudnya. Ini Abu Dzar. Dan orang yang punya ini ghirah terhadap Islam yang luar biasa. Tapi coba perhatikan, Abu Dzar pernah dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solehnya orang ini luar biasa, zuhudnya terhadap dunia luar biasa, sudah seperti orang yang mentalak dunia. Namun Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Hei Abu Dzar, saya melihat kamu ini lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya saya mencintai untukmu apa-apa yang saya cintai untuk diriku ya Abu Dzar. Maksudnya apa? Ketika Nabi ngomong kamu ini lemah, bukan karena apa, tapi karena sayangnya Nabi kepada Abu Dzar. Saya dicinta untukmu seperti saya mencintai kebaikan untuk diriku. Jadi nasihatku kamu lemah ini bukan untuk mencela, menghinakan, merendahkan, tidak, tapi untuk memberitahu bahwa kamu ini lemah. Lemah dalam hal apa? Ternyata lemah dalam soal kepemimpinan. Maka Nabi SAW mengatakan, la ta'ammaranna ala itsnain. Hei Abu Dzar, kamu jangan menjadi pemimpin bagi dua orang. Artinya dua orang saja dia jangan jadi pemimpinnya, apalagi 3-4 masyarakat negara. Jangan, kamu jangan. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala tawallayanna mala yatim. Jangan sekali-kali kamu ngurus hartanya anak yatim. Maka yang dimaksud dhaif di sini apa? Dhaif dalam persoalan kepemimpinan dan pengelolaan harta. Tidak bisa dia, bukan orangnya. Maka di sini ikhwani fillah, Nabi memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk mengelola satu urusan, menjabat satu jabatan, tidak hanya dilihat dari kesalehan. Jangan lu mengiki khair, jujur, diangkat, ditaruh di berbagai jabatan, amblas, rusak kabeh.
di mana dia diletakkan, selain dia punya integritas, dia punya kejujuran, amanah, dia juga harus memahami seluk-beluk jabatan yang sedang dia jabat. Kalau dia seorang pemimpin, dia harus punya leadership, kepemimpinan. Tidak punya, jangan. Maka Abu Dzar tidak pernah diangkat oleh Nabi menjabat satu jabatan, tidak pernah oleh Nabi. Dan Nabi jujur. Dan ini ikhwani fillah salah satu bentuk kejujuran dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, salah satu bentuk kejujuran dalam berukhuwah, dalam persaudaraan, menyampaikan apa adanya. Ada kelemahan disampaikan dengan cara yang baik, ada kekeliruan disampaikan dengan cara yang baik, bukan di belakang atau bukan diam-diaman atau bahkan menjerumuskan kawannya. Kadzdzab, pendusta ini, dia tidak jujur dalam pertemanannya. Nabi memberikan contoh, sampaikan kalau dia lemah-lemah. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus diberikan kepada ahlinya. Ahlinya itu satu adalah akhlak, punya karakter yang kuat, akhlak yang mulia, minimal kejujuran dan amanah. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk mengelola apa yang sedang dititipkan, apa yang sedang dia jabati. Dia menjadi jabatan di situ. Duduk sebagai mengelola harta tersebut, baik itu berupa harta atau urusan-urusan yang lain. Ini yang perlu diperhatikan, termasuk bahkan Abu Dzar ini walaupun zuhud, kata Nabi, tidak bisa kamu ngurus hartanya orang. Ya. Dan ini terjadi ikhwani fillah, banyak saudara-saudara kita jujur Pak, jujur Masya Allah, tapi karena tidak punya jiwa kepemimpinan, tidak ngerti soal urusan harta, tidak karu-karuan dia ngurus, akhirnya tidak efektif. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.